Legiun Mangkunegaran adalah korps angkatan bersenjata Kadipaten Mangkunegaran yang dibentuk dan dibangun pada zaman Sri Mangkunegara kedua bertahta. Dibangun dengan pendanaan yang diperoleh dari Kerajaan Belanda dan muncul sebagai korps militer yang menampung bekas pasukan-pasukan perang Pangeran Sambernyawa. Kebangkrutan VOC sebagai kongsi dagang Belanda berakhir dengan dibubarkannya kongsi tersebut pada tanggal 1 Januari tahun 1800 oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Tanggung jawab VOC di Nusantara ini juga lantas diambil alih oleh kerajaan. Pada waktu pembubaran terjadi, di Jawa kerajaan yang terbagi sudah menjalani suksesi untuk yang pertama kalinya sejak Perjanjian Giyanti, 1755, dan Perjanjian Salatiga, 1757. Kasunanan diperintah oleh Pakubuwana IV, Kasultanan diperintah oleh Hamengkubuwono II dan Mangkunegaran diperintah oleh Mangkunegara II. Ketiga penguasa di Jawa itu dalam menghadapi perubahan zaman mengambil sikap yang berbeda. Semacam menganut suatu ideologi yang mendorong untuk bekerja demi kepentingan negara dan kerajaannya. Mangkunegara II mengambil inisiatif yang cepat dengan datangnya Daendels ke Jawa. Legiun yang berkekuatan 1.150 personil dibentuk tahun 1808 sebagai wadah untuk menampung dan membangun kembali kekuatan militer peninggalan pendahulunya. Legiun ini terdiri dari pasukan infanteri, kavaleri atau pasukan berkuda dan artileri. Sri Mangkunegara kedua adalah kolonel pertama dalam pasukan Legiun Mangkunegaran. Dengan kata lain, dalam sejarah Legiun ini Adipati kedua di Mangkunegaran adalah pemegang jabatan komandan yang pertama kali. Sri Mangkunegara kedua meski memiliki alasan kuat untuk membenci Belanda, tetapi demi pembangunan militer yang kuat untuk sementara waktu mendahulukan kepentingan kerajaan dengan jalan mengundang perwira-perwira militer Belanda yang profesional untuk melatih dan menggembleng korps Mangkunegaran ini. Kekuatan militer Mangkunegaran yang dinamakan sebagai Legiun Mangkunegaran memiliki fungsi 1. Sebagai alat legitimasi Mangkunegara yang bertahta, Raja. 2. Sebagai alat untuk mengamankan dan tujuan diplomasi dari Praja Mangkunegaran. Dalam misi penyerbuan ke Aceh, Legiun Mangkunegaran dengan Paku Alam berangkat dari Pelabuhan Semarang, KPH Gandasisworo dari Mangkunegaran, dan KPH Paku Kuning dari Paku Alaman. Keduanya adalah sebagai komandan misi dari masing-masing kerajaan. Pada saat Legiun Mangkunegara Solo menyerang Aceh, bagaimanapun seseorang menyimpan sebuah sejarah rapi dan bersahaja, tetap saja pada suatu waktu sejarah yang buruk dan busuk akan tercium. Dia tak akan bertahan lebih lama dari waktu. Sampai pada saatnya, apa yang disembunyikan dengan baik dan begitu rapat, akan terkuak juga. Setiap orang, pasti punya rahasia hidup. Lembaga, pemerintahan, semuanya punya rahasia sendiri yang menjadi luka lama dan kenangan yang tak bisa dibuang begitu saja. Sama seperti sejarah ini, bagaimana Aceh dari abad ke abad terus diperangi oleh bangsa-bangsa lain yang haus dengan kekuasaan. Saat tentara Jawa, Legiun Mangkunegara Solo menyerang Aceh, perang tentu saja terjadi hampir di seluruh dunia. Tak mengherankan pula, ketika kita tahu, kita tak bisa lagi berbuat apa-apa, sebab kita tak lagi punya kekuatan untuk melawan bahkan mengambil kembali hak kita. Tentu saja tidak semua orang tahu, bahkan ingat bahwa pada tahun 1873, Belanda kewalahan menghadapi pasukan Aceh.
Oleh karena itu, Belanda akhirnya meminta bantuan kepada beberapa penguasa Nusantara untuk mengirimkan pasukan ke medan tempur Aceh. Salah satu bantuan tersebut datang dari Kadipaten Mangkunegara. Saat itu, Kadipaten Mangkunegara adalah salah satu daerah yang kabarnya punya pasukan elit, yang dikenal sebagai Legiun Mangkunegara. Bahkan, pasukan itu dieluk-elukan saat itu karena dianggap juga sebagai pasukan paling modern di Nusantara. Pengiriman pasukan Legiun Mangkunegara itu, dimuat dalam sebuah majalah kejawen pada tanggal 1 Februari tahun 1933, pada halaman 138-139. Di sana juga diberitakan, setelah berita itu tersebar di kalangan prajurit dan masyarakat, ada sebagian prajurit yang melarikan diri bersama keluarganya. Sebab mereka tahu betapa ganasnya medan perang Aceh, bahkan Belanda harus meminta bantu dari Kadipaten Mangkunegara. Adapun sebagian lainnya menerima keputusan petinggi Mangkunegaran untuk dikirim ke Aceh. Keputusan itu, akhirnya memilih 200 orang prajurit infanteri. Menurut berita dalam majalah kejawen itu, 200-an pasukan infanteri tersebut sebelum ke Aceh lebih dulu prajurit itu dikumpulkan di alun-alun Mangkunegara. Di sana, para pasukan ini dibekali berbagai pengetahuan terkait Aceh. Mereka dipimpin oleh seorang senopati berpangkat kapten, yakni Kanjeng Pangeran Harya Ganda Siswara, yang tak lain adalah putra Mangkunegara IV. Di sana, penguasa Mangkunegara IV sempat memberikan petuah bagi para prajurit yang akan diberangkatkan. Bahkan, agar prajurit itu selamat di medan tempur Aceh yang kabarnya brutal dan mengerikan, maka para prajurit Leguin ini kabarnya diberikan aji mumpung berupa bendera bertuliskan Kiai Slamet yang dililitkan di kepala setiap prajurit. Usai pembekalan itu, prajurit berjumlah 200 orang tersebut akhirnya diberangkatkan. Mereka diantar oleh sanak keluarganya ke stasiun Balapan. Sebelum ke Aceh, mereka terlebih dulu ke Jakarta. Turut hadir dalam pengantaran tersebut para petinggi militer Belanda, juga penguasa Mangkunegara IV. Ditinggal berjuang oleh suami, setiap keluarga Legiun Mangkunegara yang bertugas membasmi rakyat Aceh, mendapatkan uang bulanan, yang diberikan secukupnya sesuai dengan pangkat prajurit tersebut. Perang Aceh itu memang pedih jenderal, bahkan pihak Belanda babak belur merasakan kerugian baik materi dan imateri. Mereka harus sekuat tenaga menaklukkan Aceh hingga 31 tahun lamanya, tahun 1873 sampai tahun 1904. Sampai tahun ini, Belanda belum juga mampu menguasai Aceh. Perlawanan rakyat Aceh masih terjadi secara sporadis hingga 1942, yang membuat Belanda pusing 7 keliling. Hingga akhirnya Jepang masuk, Belanda tetap saja tidak dapat menguasai Aceh. Itulah perlawanan bangsa Aceh dengan gigih, di dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa yang punya kedaulatan penuh atas negerinya. Semoga rakyat Aceh saat ini sadar dan menghargai pengorbanan leluhur yang rela mati demi mempertahankan marwah demi anak cucu.